Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawabihi as-salafus salih. Faqala muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Wa 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala alamatuz syaqawati arba'atun nisyanu dhunubil madiyati wa hiya indallahi ta'ala mahfuzatun wa dhikrul hasanatil madiyati wa la yadri aqbilat amruddat wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya wa nadharuhu ila man dunahu fid dini. Yaqulullahu aradtuhu wa lam yuridni fataraktuhu. Wa alamatu sa'adati arba'atun dzikru dhunubil madiyati wa nisyanil hasanatil madiyati wa nadharuhu ila man fawqahu fid dini wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatu syaqawati arba'atun, tanda kecelakaan, tanda orang yang digolongkan sebagai orang-orang yang celaka adalah arba'atun, ada 4. Yang pertama, nisyanu dzunubil madiyah, melupakan dosa yang telah lalu. Wa hiya indallahi ta'ala mahfuzatun, padahal dosa itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tercatat. Wa dzikrul hasanatil madiyah, dan dia selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang lalu. Wa la yadri aqbilat amruddat, padahal dia tidak tahu apakah kebaikan itu diterima atau ditolak. Wa nadharahu ila man fawqahu fid dunya, dan dia melihat kepada orang yang lebih tinggi di dalam keduniaan. Wa nadharahu ila man dunahu fid dini, dan dia melihat yang lebih rendah di dalam urusan agamanya. Yaqulullahu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aradtu, aku menginginkannya, walam yuridni, tapi dia tidak menginginkanku. Fataraktuhu, maka aku tinggalkan dia. Wa alamatus sa'adati arba'atun, dan tanda kebahagiaan itu ada 4. Dzikrul dzunubi al-madiyati, mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Wa nisyanul hasanatil madiyati, dan melupakan kebaikan yang telah lalu. Wa nadharahu ila man fawqahu fid dini, dan melihat orang yang lebih
atau di atas dia di dalam urusan agamanya, wa nadharahu ila man dunahu fid dunya, dan dia melihat orang yang lebih rendah di dalam urusan keduniaan. Di sini ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda orang itu celaka itu ada 4. Ya. Kalau kita ingat yang 4 tanda ini, mudah-mudahan kita nggak termasuk orang-orang yang celaka. Apa itu? Yang pertama, tandanya adalah orang ini selalu nisyanu dzunubil madiyah min ghairi nadamin 'alaiha. Dia melupakan dosa yang telah lalu tanpa disesali. Ya. Nah, kita punya dosa yang telah lalu, kayaknya kita nggak punya dosa. Ya, artinya dosa-dosa yang lalu tuh kita lupain, nggak pernah nyesel. Oh, berarti kita harus ingat-ingat dosa yang telah lalu dong. Iya. Buat apa? Bukan buat bikin kita itu berbuat dosa lagi, tapi biar kita seselin itu dosa. Ya, biar kita seselin itu dosa dan kita minta ampun, istighfar kepada Allah. Karena kalau kita lupain dosa-dosa kita yang telah lalu, kayaknya kita nggak punya dosa. Padahal kita adalah manusia yang banyak dosa. Ya, itu dosa-dosa yang telah lalu kita ingetin. Bukan berarti bukan buat balik lagi, tapi buat diseselin dan buat taubat. Ya. Nah, tapi juga dosa yang telah lalu bukan kita umbar. Ya, bukan kita ceritain ke orang, enggak. Kita jangan, artinya ngingetin dosa itu kita ceritain dosa kita sama orang lain, enggak. Ya, kita tutupin justru. Kalau kita ngelakuin dosa, udah antara kita sama Allah. Maksudnya tuh ingat-ingat dosa yang telah lalu kita aja, kita sendiri. Ya, jangan kita omongin lagi ke orang lain. Kecuali kalau sama orang-orang tertentu, ya biar kita mungkin nanti bisa dikoreksi. Ane dulu pernah kayak gini nih, gimana cara taubatnya? Nah, itu boleh. Tapi kalau orang-orang biasa yang sekiranya kita ceritain juga dosa kita yang telah lalu itu nggak ada faedahnya, ya nggak usah diceritain. Ya. Nah, kita ingat dosa-dosa yang telah lalu, biar kita itu taubat, biar kita nyesel, jangan sampai balik lagi ke dosa yang itu. Dan faedahnya nanti kita nggak bakalan ngerasa lebih dari orang lain. Ya, kalau kita ngerasa lebih dari orang lain, kita nggak punya dosa, artinya nanti bisa sombong. Wah, ini udah banyak ibadah nih, ane udah banyak ilmunya, ane udah banyak amalnya, dosa ane nggak ada. Nah, nanti timbulnya sombong. Tapi kalau kita selalu ngerasa, ya Allah, ane banyak dosa, dulu nih ane banyak dosa, ane memang orang yang banyak dosa. Udah akhirnya tuh ngelihat orang semuanya mulia, ngelihat orang semuanya Masya Allah, kita doang yang banyak dosa. Ya, nah itu tanda orang yang celaka, dia lupain tuh, dia lupain dosa-dosa yang telah lalu, seakan-akan dia nggak punya dosa. Kalau dia lupa, bisa ngelakuin dosa itu lagi. Ya, contoh, nasallallahu al-afiyah, misalkan ada orang dosa, dia pernah ngelakuin dosa besar. Kayak sekarang kan orang ngelakuin dosa besar kayak nggak pernah ngelakuin dosa. Ya, ada orang berzina misalkan, ya udah dia kayak biasa aja, padahal itu dosa besar. Ya, karena dia lupa, dilupain ke dosanya, yang akhirnya nanti dia ngelakuin berzinahan lagi. Nasallallahu al-afiyah. Dan banyak orang sekarang ngelakuin dosa itu seakan-akan nggak ngelakuin apa-apa, ya nggak ngerasa itu kalau dirinya ngelakuin dosa. Ninggalin sholat kan dosa besar itu, tapi biasa aja dia. Ya,
Jadi dosa nggak dianggap besar sama dia. Kalau kita anggap dosa itu besar, sesuatu yang besar, maka insya Allah kita bakalan jaga diri kita dari dosa. Ya. Nah, sekali lagi, tanda orang yang celaka kalau dia ngelupain dosanya yang telah lalu. Sekali lagi, dosa yang telah lalu bukan berarti diingat-ingat itu bukan buat diceritain, tapi buat koreksi diri kita sendiri. Ya, kalau kita ini banyak dosa dan kita nggak pantas bilang diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Ya, nah, udah lihat aib diri kita aja, jangan kita lihat aib orang lain. Ya, sibuk sama aib diri kita sendiri, jangan sibuk sama aib orang lain. Ya, kalau kadang-kadang kan kita gitu, aib orang satu aja udah kelihatan banget sama kita. Walaupun misalkan tuh udah ditutup-tutupin tuh, tapi aib kita yang banyak, kayaknya kita nggak punya aib ya, nggak punya celah di situ. Nah, ini yang pertama. Wahia indallahi mahfuzah. Nah, itu dia. Wahia ay wal hal annaha indallahi ta'ala mahfuzatun madbutatun bi'adadiha wa zamaniha wa mahalliha. Padahal dosa itu, ya, nasallallahu alaihi, kalau nggak diampunin sama Allah Subhanahu wa taala, itu nanti bakalan dikasih lihat sama orang yang ngelakuin dosa tadi, waktunya, tempatnya, jumlahnya, ya. Nasallallahu alaihi, misalkan kita pernah ngelakuin dosa. Itu kalau sekarang ibaratnya CCTV udah tahu, udah ada tuh ya rekamannya tuh. Kan kalau di CCTV kan jelas, nih waktunya jam segini, harinya ini, ngelakuin dosa apa, ya, tempatnya di mana, itu jelas. Nah, Allah Subhanahu wa taala begitu juga. Kalau dosa kita nggak diampunin sama Allah, ketahuan, ya, ketahuan. Nah, makanya dengan kita ingat-ingat dosa yang telah lalu, akhirnya kita istighfar, ya, ingetin, ya Allah, dulu Anda pernah ngelakuin ini, renung gitu ya, dulu pernah ngelakuin ini, akhirnya istighfar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa dzikrul hasanatil madiyah bil qalbi. Nah, ini deh. Dia ingat-ingat. Yang kedua, dia ingat-ingat kebaikan dia yang telah lalu, ya. Wala yadri aqbilat amruddat. Padahal dia nggak tahu kebaikan yang telah lalu itu diterima sama Allah atau enggak. Kalau dosa tadi dia lupain, tapi kebaikannya disebut-sebut terus sama dia. Ya, ini dulu pernah ngelakuin itu tuh. Ini dulu bangga dia dengan kebaikannya, dia bangga, diingat-ingat terus sama dia. Nah, akhirnya nanti bisa sombong dia, bisa ujub dia. Ya. Ini dosanya dia lupain, kebaikannya dia ingetin. Harusnya kebalik, dosanya yang dia ingetin, kebaikannya kita lupain. Ya, kalau kita udah ngelakuin kebaikan, udah lupain aja udah. Seakan-akan kita belum pernah ngelakuin kebaikan. Ya, nah, karena kalau kita ingat-ingat terus, ini udah begini nih, ini udah begini, seakan-akan kita udah beramal banyak. Tapi kalau kita lupain, ini nggak punya amal apa-apa nih, akhirnya kita semangat buat beramal, ya. Nah, itu yang kedua. Dia mengingat-ingat kebaikan dia yang telah lalu, harusnya lupain aja. Yang ketiga, wa nadharahu ila man fawqahu fid dunya bi an tama'an an-nadhara laha wa lam yarda bil qismah. Yang ketiga, tanda orang itu celaka, dia selalu melihat di atasnya, orang yang di atasnya dalam keduniaan. Nah, dan dia nggak terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Misal, tuh si fulan enak tuh, dia punya mobil misalkan. Ya, ane belum punya mobil. Gimana caranya ane bisa kayak dia? Akhirnya dia nggak bersyukur dengan apa yang dikasih sama Allah. Ane hidup kayak gini-gini aja nih. Nggak punya apa-apa, padahal orang lain udah punya ini itu. Dalam keduniaan dia lihat yang
di atasnya dia. Akhirnya dia nggak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah. Ya, kita kalau ngelihat yang di atas kita dalam keduniaan nggak kelar-kelar, ya nggak ada habis-habisnya, nggak punya kita sifat apa qanaah. Ya. Wah, nih rumah masih gini-gini aja nih, orang lain rumahnya udah bagus-bagus, pengen kayak dia, nggak qanaah. Harusnya nanti sebaliknya, kalau kita ngelihat dalam keduniaan, kita lihat yang lebih rendah dari kita. Biar apa ya? Biar kita bersyukur. Alhamdulillah, aneh masih dikasih seperti ini. Masih ada orang yang lebih susah di bawah kita. Ya, nah, itu kalau dalam sifat keduniaan. Tapi kalau kita lihat orang yang lebih tinggi derajatnya daripada kita dalam keduniaan, akhirnya nanti timbul sifat tomak, ya, sifat rakus, ya, sifat pengen apa yang dimiliki orang dia pengen, padahal rezeki itu udah ditentuin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak sama rezeki satu orang sama orang lain, itu nggak bisa disamain. Ya, wah dia pengen jadi kayak dia, nggak bisa. Ya, kalau Allah udah tentuin seperti itu, ya udah seperti itu. Walaupun misalkan kita usahanya misalkan sama kayak dia, oh dia bisa kayak gini, aneh usaha kayak gini, belum tentu rezekinya sama yang didapetin sama dia. Artinya rezeki itu udah dibagi sama Allah deh. Gak bisa kita samain. Jangankan orang lain, kita orang tua sama anak aja, atau saudara aja, kakak beradik, itu rezekinya beda-beda. Ya, nggak sama rezekinya orang tua sama rezekinya anak, kakak sama adik, itu nggak sama. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala udah tentuin. Dan kita yakin, ya, kita yakin bahwa rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan sama kita pasti sampai sama kita. Tapi kalau belum ditentuin sama Allah sampai kepada kita, nggak bakalan sampai. Makanya kan ada tuh ceritanya tuh yang membuat Sayyidina Syaqiq, kalau nggak salah Sayyidina Syaqiq Al-Balkhi, ya, beliau yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu saat beliau ini lewat sawah, ya, beliau lewat sawah, ada burung sayapnya dia udah apa namanya, nggak bisa terbang, munkasiru janahin gitu kan, ya, sayapnya tuh dia udah patah sayapnya. Sayapnya patah, dia diam aja deh burung di situ tuh. Sayyidina Syaqiq dalam hatinya bilang, kaifa yurzaqu hadza, gimana nih burung bakalan dikasih rezeki sama Allah? Karena kan rezekinya dia apa namanya, dia usahanya pakai sayap. Kalau dia punya sayap, dia bakalan terbang, dia bisa nyari rezeki. Ya, gimana bisa dikasih nih rezeki sama Allah nih kalau dia kagak usaha, dia diam aja. Akhirnya subhanallah, datang satu burung, ya, terbang ngampirin burung itu, bawa makanan, ya, bawa makanan di mulutnya dia tuh. Burung tadi bawa makanan, pas di depan burung yang tadi nggak bisa terbang, ya, pas burung itu, dan burung yang tadi nggak bisa terbang tadi tuh, ya, kemudian dia buka mulutnya, disuapin sama burung tadi tuh, ya, disuapin, rezekinya sampai sama dia walaupun nggak pakai usaha. Kata Sayyidina Syaqiq Al-Balkhi, Masya Allah, ini burung aja nggak bisa terbang, rezekinya dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kirim, ya, Allah kirim. Kalau memang rezekinya dia udah sampai, udah, walaupun dia nggak ada usahanya cuma buka mulutnya doang. Datang tuh burung, dimasukin, disuapin sama burung tadi tuh, sama burung yang satunya. Kalau burung aja dijamin rezekinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia apa lagi, ya. Nah, kadang kan kita sibuknya sama yang udah dijamin aja, ya. Orang-orang sekarang kan nasallallahu al-afiyah, dia sibuknya, gimana nih ntar caranya aneh buat hidup begini, gitu. Sibuknya sama itu, padahal udah dijamin. Tapi kita nggak pernah sibuk, nggak pernah mempersiapkan diri buat
yang belum dijamin sama kita. Apa itu? Akhirat. Iya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Kesuksesan kita di akhirat kelak, kita dihitung sukses bukan di dunia, bukan. Kita dihitung sukses, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi, faman zuhziha 'anil nar, orang yang dijauhin dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Inilah orang yang sukses. Ya, nggak bisa kita katakan, makanya kita tadi nggak boleh ngelihat orang tuh, oh ini orang celaka, ini orang apa namanya nggak sukses. Belum. Kalau ntar di akhirat kita diselamatin dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itu dia kesuksesan yang sesungguhnya. Ya, makanya kita nggak bisa tadi jas orang, oh ini orang apa ya, banyak dosanya nih, kita lebih baik dari dia. Belum tentu. Ya, nanti ketika kita dijauhin dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, baru itu dia itu orang yang sukses. Nah, kalau kita berpikirnya seperti itu, ngelihat orang tuh mulia aja, kita nih yang enggak, belum selamat. Ya, oh, ini orang masya Allah, teman-teman kita nih, saudara-saudara kita amalnya luar biasa, dia nanti dimasukin ke dalam surga. Aneh belum tentu. Nah, kelas kita aja, jangankan kelas kita, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, nggak pernah ngerasain dirinya itu lebih dari orang lain, nggak. Ya, bahkan kata Sayyidina Abu Bakar, pas lagi ngelihat apa namanya, satu binatang ya, Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar itu ada satu binatang, seandainya aneh jadi seperti dia, katanya. Dia mati, nanti udah dikubur nanti dibangkitin ke dalam dibangkitin padang mahsyar, kemudian kalau dia punya salah sama orang lain, sama binatang yang lain, dia dikisos, habis itu jadi debu, katanya. Udah enak, nggak dimasukin neraka, dia selamat dari neraka. Tapi Abu Bakar nggak tahu, Abu Bakar ini masuk ke dalam neraka atau ke dalam surga. Kelasnya Sayyidina Abu Bakar, kelasnya Sayyidina Umar aja nggak pernah ngerasa dirinya nanti bakalan selamat. Ya, harusnya kita yang ngerasa seperti itu. Biar apa? Biar kita nggak pernah ngerasa lebih baik daripada orang lain. Ya, nggak pernah ngerasa, oh dia amalnya dikit deh, aneh yang lebih banyak amalnya, aneh banyak ibadahnya, ini mah orang ya belum tentu, kita belum tahu. Mungkin tadinya yang kita sangka orang itu di mata kita hina, nanti nggak taunya derajatnya tinggi di hadapan Allah. Masya Allah, kita minta syafaat sama dia. Ya, nah itu dia. Kalau ngelihat yang apa namanya dalam keduniaan, lihatnya jangan ke atas, nanti kita nggak bakalan bersyukur. Lihatnya nanti yang di bawahnya. Nah, baru kebalikannya, wa nadharahu ila man dunahu fid din. Tapi kalau dia ngelihat dalam agamanya, ini orang yang celaka dulu, ntar ya orang yang bahagia ya. Kalau orang yang celaka dalam keduniaan, dia lihat yang di atasnya. Tapi kalau masalah agamanya, ay al-amal salih wa lam yashkurillahi ala ni'ami amali nafsihi, ya. Ketika ngelihat amal solehnya dalam agamanya, dia lihat yang di bawahnya. Ya alhamdulillah lah, aneh masih sholat 5 waktu tuh, saudara aneh nggak sholat. Ya, mendingan aneh lebih mulia dari dia. Aneh aja masih sholat. Ya, aneh sholat 3 waktu nggak apa-apa lah. Ya, aneh masih untung aneh sholat zuhur, asar, maghrib, walaupun isya ketiduran, subuh kesiangan, ya masih mending lah daripada temen aneh nggak sholat sama sekali. Ya, akhirnya nggak nambah amalnya dia. Ada orang yang cuma sholat Jumat doang, masih mendingan gue lah, masih sholat Jumat. Untuk dia nggak sholat Jumat, gue sholat seminggu sekali masih mending. Ya, ngelihatnya yang lebih di bawahnya. Harusnya kebalikannya. Ya Allah, tuh orang enak banget ya, bisa hadir majelis taklim. Aneh cuma sholat 5 waktu doang, tapi belum bisa hadir majelis taklim. Gimana caranya aneh harus hadir? Nah, tuh orang enak banget bisa sholat sunnah, ya, bisa zikir. Aneh kok belum bisa sholat sunnah, gimana caranya harus? Nah, jadi kalau dalam hal agama, ya, dalam hal amal soleh,
lihat yang lebih tinggi. Orang bisa tiap hari baca Quran, kenapa aneh kagak bisa? Ya, orang bisa baca sholawat sekian banyak, kenapa aneh nggak bisa? Nah, itu ya. Nah, ini tanda orang celaka. Kita ulangin, yang pertama dia lupain dosa-dosa yang lalu, nggak ada penyesalan. Ya. Nah, kedua, dia ingat-ingat kebaikan yang lalu, seakan-akan dia banyak amalnya. Ya, nanti dia bisa sombong. Yang ketiga, dia lihat dalam segi keduniaan yang lebih tinggi dari dia, sehingga dia nggak bersyukur yang diberikan sama Allah. Yang keempat, dia lihat dalam segi keagamaannya yang di bawahnya dia, sehingga nggak nambah-nambah nanti amal ibadahnya. Yaqulullahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aratu bima'na iyahu anid dunya wa i'anati iyahu anit ta'ah. Sebenarnya saya kepengen sama orang itu tuh. Artinya Allah kepengen tuh dalam keduniaannya dia biasa-biasa aja, tapi dalam agama dia lebih mementingkan keagamaannya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia nggak kepengen, walam yuridni birridha wa syukur. Ya, tapi dia nggak kepengen kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan ridha dan bersyukur kepadaku. Fataraktuhu bitarki nusratihi. Ya, maka aku tinggalkan dia, aku nggak tolong. Kalau orang yang tadi tuh, orang yang lupain dosa dia sehingga dia nggak nyesel, yang ingetin kebaikannya sehingga dia sombong, yang ngelihat keduniaan di atasnya sehingga dia nggak bersyukur, ya, yang ngelihat agamanya sehingga dia nggak semangat buat ibadah, itu nanti ditinggalin sama Allah, nggak ditolong sama Allah. Nah, ini kebalikannya. Wa alamatus sa'ada arba'atun. Tanda orang yang bahagia kebalikan dari tadi. Apa itu? Dzikru dzunubil madiyah bin nadmi wal istighfar. Nah, kalau kita mau jadi orang yang bahagia, ya, ingetin dosa-dosa yang telah lalu bin nadmi wal istighfar. Dengan apa? Dengan kita nyesel dan istighfar. Ya Allah, dulu kayak begini, nyesel, jangan sampai kita ulangin lagi. Ya, faedahnya begitu. Kalau kita ingat dosa-dosa yang dulu, kita nyesel, kita istighfar, kita berusaha jangan ngelakuin dosa yang itu lagi. Apa tuh kata Nabi Muhammad SAW? Seseorang tidak, orang mukmin yang benar, ya, dia nggak bakalan terjerumus fi hujrin wahid. Dia nggak terjerumus di dalam lubang yang itu aja. Misalkan kita jalan, di situ ada lubang, kita terjerumus di situ. Lewat situ lagi, otomatis kita harus hati-hati, jangan sampai kita terjerumus di lubang itu. Iya. Pas lagi lewat situ lagi, nggak taunya kejebak juga. Nah, berarti dia bukan orang yang cerdas. Ya. Nah, kalau kita orang yang cerdas, oh di sini ada lubangnya, ya kita menghindar. Nah, begitu juga orang mukmin yang cerdas, kata Nabi Muhammad SAW, ketika dia ngelakuin dosa, dia nyesel, dia istighfar, jangan sampai ngelakuin dosa itu lagi. Ya, nah, berusaha minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begini nanti insya Allah bakalan ditolong sama Allah. Allah kasih taufik, Allah kasih hidayah, Allah kasih sebab-sebab biar dia nggak ngelakuin dosa. Ya, itu yang pertama. Ingetin dosa-dosa yang dulu dengan menyesal dan dengan istighfar. Wa nisyanul hasanatil madiyah ka'annaha lam taqa' minhu li'annaha la takhlu minal ilal. Ya. Kita lupain kebaikan-kebaikan, amal-amal kita yang telah lalu, seakan-akan belum pernah beramal. Iya. Oh, aneh, alhamdulillah sih kemarin aneh sholat tahajud, tapi bilang dalam hatinya, tapi belum tentu juga diterima apa kagak sama Allah. Yang penting kita beramal aja. Iya. Yang penting kita beramal. Udah ngelakuin amal, lupain. Kenapa? Karena biar nanti kita ngelakuin amal lagi. Ya. Alhamdulillah nih aneh kemarin baca Quran sehari 1 juz, diingetin terus. Besokannya nggak baca lagi. Tapi kalau lupain, wah, terbaca lagi, baca lagi. Ya, lakuin amal terus yang banyak.
Itu yang kedua. Yang ketiga, wa nadharahu ila man faqahu fid din fayaqtadi bihi. Nah, dalam urusan agama dia lihat yang lebih tinggi, maka diikutin. Insyaallah nih teman Anda nih sholat jamaahnya rajin dia. Anda pengen kayak dia, ikutin. Ya. Dia tiap hari baca Quran walaupun cuma berapa lembar, ikutin. Nah, kalau kita belum ngelakuin itu, ngelihat teman kita ada amal baik, kita ikutin. Yang terakhir, wa nadharahu ila man dunahu fid dunya fayashkurullah ta'ala ala ni'amihi ta'ala alaihi. Nah, kalau kita lihat orang dalam segi keduniaannya yang di bawahnya, maka nanti kita bakalan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini faedah yang kita baca pada hari ini, tanda kebahagiaan, tanda celaka dan tanda orang bahagia. Ya, tanda orang bahagia, tanda orang celaka itu ada 4, dan tanda orang bahagia ada 4 juga, yaitu kebalikan yang tadi. Ya, kita ingat yang bahagianya itu ketika kita lupain, kita mengingat dosa-dosa kita yang telah lalu sehingga kita nyesal dan istighfar, dan kita lupain kebaikan-kebaikan kita yang telah lalu sehingga kita enggak sombong dan kita semangat lagi buat beramal soleh. Yang ketiga, lihat dalam agama, ya, dalam segi agama siapa yang lebih banyak amal ibadahnya dia sehingga kita bisa ikutin dia. Ya, yang keempat, dalam segi keduniaan kita lihat yang di bawah kita derajatnya sehingga kita bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini aja faedah yang hari ini kita baca. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berbahagia, ya, sebagai orang-orang yang selamat, sebagai orang-orang yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dijauhi dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat ada berita lah katakan soal yang beliau meninggal pada saat khutbah. Oh ya, insyaallah. Kemudian di hari Jumat, ya, di bulan Dzulhijjah. Saya lihat di internet. Saya mau tanyakan, bolehkah kita berpendapat atau berpikir dia sukses untuk menuju akhirat insyaallah? Jadi saya. Itu dia tanda-tanda, ada tanda-tandanya ya. Orang yang sukses di akhirat, di dunia itu udah dikasih tanda-tandanya. Kayak tadi tuh, kalau kita ngelihat misalkan orang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, itu kita boleh husnudzon, ya, baik sangka. Dan baik sangka apalagi sama perbuatan yang baik, itu udah jelas-jelas memang kita dianjurkan gitu. Dan boleh kita ghibtoh tuh namanya, kita kepengenan seperti itu. Oh, Masya Allah, Ustadz ini nih meninggal dalam keadaan khutbah, dalam keadaan dakwah, dalam keadaan berwudu dari hari yang mulia, di bulan yang mulia. Masya Allah, insya Allah beliau husnul khotimah. Ya, insya Allah beliau husnul khotimah, dan beliaulah insya Allah termasuk orang yang sukses nanti di akhiratnya. Boleh banget begitu. Ya, jangankan sama orang yang udah jelas-jelas husnul khotimah, ya. Kadang nanti kita misalkan melihat seseorang itu meninggal dalam keadaan apa, tetap kita dianjurkan buat husnudzon. Ya, kita belum tahu yang sebenarnya gitu, yang kelihatannya memang misalkan kurang baik, tapi dalam hati kita masih bisa kita husnudzon sama dia. Ya, pokoknya husnudzon tuh, baik sangka tuh dianjurin banget.
buat kita, apalagi sama yang udah jelas-jelas seperti itu. Misalkan kita ceritain sama orang tuh, lihat tuh Ustadz itu tuh Masya Allah tuh meninggal dalam keadaan begini, ya mutul mar'u ala ma'asya alih, ya seseorang akan meninggal tergantung dia hidupnya. Beliau selama hidupnya berdakwah, ya ngajak orang, berapa banyak orang yang udah diislamin sama beliau. Nah, ketika beliau meninggal, ya seperti kebiasaannya beliau meninggal dalam keadaan berdakwah. Kita juga begitu, kita pengen, ya terserah deh, ya tadi itu, ya mutul mar'u ala ma'asya alih, seseorang akan meninggal tergantung kebiasaan dia hidup. Nah, dari sekarang kita bisa planning tuh, kita mau meninggal dalam keadaan apa ya? Udah lazimin aja itu. Ya Allah, Anda pengen banget meninggal pas lagi taklim misalkan, ya pas lagi taklim kan, pahalanya besar, termasuk orang yang berjihad, ya termasuk fisabilillah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah. Siapa orang yang meninggal dalam ketika dia orang yang lagi nuntut ilmu, dia itu sedang ada di jalan Allah. Lagi taklim dia enggak, misalkan ya cita-cita, atau ya Allah Anda pengen banget meninggal dalam keadaan baca Quran, seringin baca Al-Quran. Ya Allah Anda pengen meninggal dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasul, seringin baca la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mudah-mudahan dengan itu, dengan kebiasaan itu, nanti kita bakalan meninggalin dalam keadaan itu, gitu ya. Nah, artinya boleh ketika kita ngelihat orang-orang yang husnul khatimah, yang luar biasa, yang Masya Allah, kita katakan insya Allah beliau ini termasuk orang yang sukses yang ada di akhirat, dan mudah-mudahan kita juga seperti beliau, gitu ya. Nah, jadi boleh ya, boleh kita katakan husnudzon pada orang-orang yang seperti itu. Nah, ada lagi? Ya, orang naik haji apalagi itu kali-kali pengen itu secara dunia itu secara akhirat, kan kalau naik haji itu mudah, naik haji iri secara dunia nah, jadi iri itu ada dua ya, ada iri yang jelek, ada iri yang bagus. Kalau iri yang jelek itu namanya hasud atau hikid, kalau yang bagus namanya ghibthah. Kalau hasud atau hikid itu iri, tapi dia kepengen nikmat itu hilang dari dia. Tuh orang naik haji, duitnya boleh korupsi tuh, misalkan, tuh iri dia tuh, ya. Hikid dia, hasud dia. Tapi kalau dia Masya Allah bisa haji, duitnya nggak tahu dari mana aja dia tuh, ada yang nggak disangka-sangka, aneh pengen kayak gitu, ghibthah namanya. Kalau ghibthah tuh kita kepengenin apa yang orang dikasih nikmat sama Allah tanpa menghilangkan nikmat yang Allah kasih, itu namanya ghibthah. Kepengenan kayak orang, cuman tetap nikmatnya sama dia, dan kita juga bisa seperti dia dikasih sama Allah, ya. Nah, kalau misalkan kita lihat orang pergi haji, kita pengen seperti dia tuh, bisa pergi haji juga. Kalau niat kita bagus, ya, kalau kita niat bagus, namanya ghibthah. Ya Allah, enak tuh orang bisa pergi haji. Ini bisa nggak ya seperti dia? Saya pengen kayak dia. Cuman kan aneh harus usaha. Nggak harus, belum nggak. Berapa banyak orang yang kelihatannya nggak mampu pergi haji, tapi bisa berangkat haji. Allah yang punya cara deh. Ya, kalau memang udah dipanggil sama Allah, udah mau caranya kayak gimana bisa, yakin aja. Makanya kita kalau muamalah sama Allah, kita udah punya keyakinan sama Allah, nggak bakalan mikirin yang lain, nggak pusing kita. Ya sekelas aneh nih, masnya bisa pergi haji, berapa puluh juta aneh pergi haji, ngumpulin berapa duit, tiap hari ngumpulin 2.000 aja mungkin, nggak masuk akal. Iya, kalau menurut akal kita, kalau menurut kemampuan kita. Tapi kalau kemampuan Allah beda lagi. Idza arada syai'an ayyakula lahu fayakun. Udah jadi. Allah pengen berangkat udah. Ya, dan banyak itu buktinya banyak. Tinggal kita niat yang baik. Nah, kita harus niat yang baik. Ya. Jangan niatnya biar ntar pulang panggil Pak Haji, gimana sehat Pak Haji? Nggak ada ya.
Kalau niatnya begitu sama aja. Haji kita bisa, kalau kita niat jelek ya, kalau kita niat jelek umroh haji niatnya jelek, ini ntar kita bisa haji umroh nih setelah ini nih. Ini ya sholat isyraq, tiap hari kita bisa sholat, bisa pergi haji. Makanya itu niat yang baik itu lebih penting daripada amal baik. Repot soalnya kalau amal baik. Amal baik takutnya tadi tuh ada apa namanya, riaknya setan gangguin terus tuh biar amalnya kagak diterima. Iya. Nah, tapi kalau kita niatnya udah baik, ya Allah pengen kayak dia itu bisa pergi haji, bisa ngelihat Ka'bah, pahalanya luar biasa, bisa sholat di situ, pahalanya berlipat ganda, bisa ziarah makam Nabi Muhammad SAW, aneh kangen sama Nabi Muhammad. Niat-niat yang baik, insya Allah bakalan sampein. Ya, Allah bakalan sampein. Tapi kalau niatnya belum baik, ya mungkin itu dia belum Allah sampein. Kenapa? Karena Allah sayang sama kita. Ya, kita nggak sampai ke situ, belum disampaikan ke situ, takutnya udah pulang dari situ ya akhlak kita nggak berubah, ya kita sholatnya biasa aja, misalkan kita taklimnya biasa aja, akhirnya nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan dalam amal kita, gitu. Ya, jadi kalau ghibthah yang baik bagus, ya. Atau orang pergi haji, kita niatin semuanya, kita niatkan haji termasuk rukun Islam. Ya, wajib bagi yang mampu. Kalau yang gak mampu gimana? Nggak wajib. Tapi kita boleh minta. Ya Allah pengen pergi haji, ya Allah pengen umroh, minta sama Allah. Dan sekali lagi jangan lihat dari kemampuan kita, jangan lihat. Kita memang nggak punya apa-apa. Kan kemarin kita dikatakan kita seorang hamba. Iya, hamba nggak punya apa-apa. Tapi kalau diberangkatin sama tuannya, ya bisa. Ya, budak nih. Budak kalau dilihat dari dia nggak punya duit, dia mau pergi haji dari mana, orang nggak punya duit. Tapi kalau tuan yang berangkatin, udah ente berangkat sana haji. Tuannya yang berangkatin, udah beda halnya itu. Ya, nah, makanya pentingnya sekali lagi kita ngerasa kita ini hamba, kita nggak punya siapa-siapa, kita nggak punya apa-apa, kita hanya punya Allah. Kita serahin semua urusan kita sama Allah. Jangan pikirin nama otak kita, jangan pusing dari kita. Udah serahin sama Allah. Waktunya nanti memang Allah baik, tentuin kita buat pergi haji, kita berangkat haji. Dan nggak harus, kalau kita nggak harus, kalau nggak mampu nggak wajib, kita nggak wajib. Ya, sebisa kita. Masih ada orang tua tuh, mandang orang tua tuh, nih orang kadang-kadang lupa tuh. Dia ngeliatin Ka'bah, enak. Orang tua kita pandangin tuh berlipat-lipat pahalanya. Orang tua kita pandangin, ibu bapak kita yang masih ada, kita pandangin. Itu pahalanya berkali lipat dari kita mandang Ka'bah. Ya, kadang tadi tuh kita misalkan pergi ke sono, apa namanya, selfie, wow lagi depan Ka'bah nih, hancur udah selesai. Cuma gaya-gayaan doang ya. Masallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan yang sono niat ikhlas semua ya. Kalau buat kita nih, buat kita gak takutnya kan belum sampai situ. Kita di rumah kita tuh ada Ka'bah yang lebih mulia dari Ka'bah tuh. Orang tua kita tuh pandangin, insya Allah ini orang tua yang kasih sayang sama kita, yang lahirin kita, yang perjuangin kita. Pahalanya lebih. Ya, ridallah fi ridal waridin. Ridhonya Allah tergantung sama ridhonya orang tua. Maksudnya nikmat, orang yang masih punya orang tua tuh nikmat. Tiap hari kita bisa pandangin Ka'bah tuh, liatin, ya, paling nikmat. Nah, mudah-mudahan orang tua kita dipanjangin umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat. Nah, itu ya. Jadi ya, ghibthah, perbuatan apa namanya? Kita kepengenan sama orang lain bagus, tapi jangan sampai ngilangin kenikmatan dari orang lain. Itu namanya ghibthah. Ya, ghibthah kepengenan yang baik. Nah, ada lagi? Yang lain? Ya, baik. Lebih Pak, bisa berkali-kali lipat. Iya, nggak pandang orang tua kita itu siapa yang nggak pandang. Orang tuanya orang biasa Ustaz, bukan orang alim. Nggak Allah nggak bilang firidul walidan al alimin, nggak dibilang firidul walidan al solihin, nggak. Orang tua mau beliau soleh, mau beliau nggak alim, biasa, orang tua biasa lebih daripada Ka'bah, tapi dengan pandangan rahmat ya.
dengan pandangan kasih sayang, ya Allah, nikmat punya orang tua itu lebih. Ya. Sama, liatin aja udah. Kita doain. Ya. Tapi yang lebih hidup, yang masih hidup itu lebih nikmat lagi. Jadi kita tahu ridhonya Allah tuh ada sama kita apa enggak. Ketika kita orang tua kita ridho sama kita, makanya kita tuh nggak usah jauh-jauh sebenarnya. Iya. Yang punya orang tua, dia nggak usah jauh-jauh kemana-mana, nggak usah, ke orang tuanya. Orang tua, ya, orang tua di atas segala-galanya. Habib Abu Bakar yang kita baca nanti itu pikirannya Habib Abu Bakar, ya, kutub segap, kata beliau, kita minta doa sama orang tua, doanya orang tua itu melebihi daripada 70 orang wali kutub, pemimpin para wali, ya, bukan wali-wali biasa nih. 70 kita minta doa sama pemimpinnya para wali, kalah itu doanya sama doanya orang tua, sama doanya ibu, sama doanya ayah. Dan kadang kita lupa tuh, anak-anak sekarang nih kadang lupa, dia nggak mau urusin orang tuanya, dia nggak peduli sama orang tua. Salah, orang tua, ya, orang tua itu di atas segala-galanya. Nah, karena di situ ada letaknya ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi siapa yang mau tanya? Yogi, ya. Salam. Ya. Apakah orang yang menghadapi kematian harus takut, dan apakah yang orang dalam sekarat itu tahu akan malaikat Jibril? Oh iya. Menghadapi kematian harus takut apa enggak? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau orang udah dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak ada rasa takut, nggak ada rasa takut dan nggak ada rasa sedih. Para sahabat tuh lihat, ya, sama kematian bukan takut, malah disamperin. Ya, nggak usah sahabat-sahabat yang besar, sahabat yang usianya waktu itu umur 17-an kalau nggak salah, ya, Sayyidina Nu'man kalau nggak salah, Sayyidina Haris, ya, Sayyidina Haris. Sayyidina Haris itu sahabat muda, ya, apa namanya, yang beliau yakinnya udah tinggi sama Allah Subhanahu Wa Taala, kecintaannya udah tinggi dia kepada Allah. Pas mau perang, dia pas lagi perang, apa namanya, pertamanya nih beliau ditanya sama Rasulullah, ya Haris, kaifa asbahta, wahai Haris, bagaimana keadaanmu di pagi ini? Asbahtu mu'minan billah, katanya, aku ini pagi hari ini ya Rasulullah, alhamdulillah saya beriman kepada Allah. Rasulullah nanya lagi, wa ma alamatu qaulika, apa tanda perkataanmu itu saya beriman kepada Allah? Kata Sayyidina Haris, ya Rasulullah, ka'anni ra'aitu arsyallahi barizah, wahai Rasulullah, seakan-akan nih sekarang nih saya melihat arsy-nya Allah. Sorga itu udah kagak ada hijabnya lagi, kata beliau, ya. Dan di apa namanya, di hadapanku nggak ada lagi bedanya antara debu sama emas, ya. Debu sama emas tuh sama aja udah, artinya nggak ada, dunia ini kagak ada harganya. Yang dia kepengen adalah ridhonya Allah. Kemudian karena senang Rasulullah dengan jawaban beliau ini, anak muda tapi yakinnya sama Allah Subhanahu Wa Taala itu tinggi banget, ya. Nah, kemudian Rasulullah bilang, ditepok, apa namanya, dipegang dadanya, hadzal rajul nawwarallahu qalbah, ini seseorang yang diterangi hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah bilang, ya Haris, mintalah, ya, mintalah kepada Allah apa yang kau inginkan, aku akan doakan. Doanya apa nih? Anak muda ini bilang, ya Rasulullah, ud'ullaha li asy-syahadah, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah biar aku mati syahid. Yang diminta mati. Kalau kita kan tadi itu takut dari kematian, tapi kalau sahabat minta biar buru-buru meninggal, biar apa, biar langsung masuk surga. Akhirnya bener sama Rasulullah didoain,
didoain biar meninggal dalam keadaan mati syahid. Ada peperangan ketika itu, nggak salah peperangan Tabuk ya, peperangan Tabuk, beliau lagi makan korma. Pas sudah diberi aba-aba sama Rasulullah, nih apa namanya, udah tinggal berapa butir lagi tuh, kata temannya, habisin dulu tuh korma biar nambah kekuatan kamu. Udah aneh udah nggak sabar lagi mau masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Korma itu ditaruh, langsung dia terjang ya musuhnya itu dengan kudanya dia, dengan senjatanya dia, nggak pernah berbalik, beliau maju terus, berapa musuh dihabisin sama dia, dan benar aja beliau meninggal dalam keadaan syahid. Ketika beliau meninggal tuh dilihat di depan tubuhnya dia ada beberapa tombak, sayatan pedang ya. Artinya para sahabat, orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala itu nggak pernah takut dengan kematian. Ya, kalau kita kan masih takut sama kematian. Kenapa ya? Karena kita masih banyak dosa. Belum ada jaminan nih. Ini tempat ini ntar di akhirat di mana nih? Makanya kita takut, ya Allah, ini dosa udah diampuni apa belum nih? Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala udah kasih tuh, nah udah kasih rasa cinta di dalam hati kita sama Allah, insya Allah rasa takut itu ntar hilang ya, rasa takut itu hilang, dikasih keyakinan sama Allah, rasa husnudzon ya, baik sangka sama Allah, sama roja, mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadapi kematian, kita nggak bakalan takut. Ya, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala biar bisa seperti itu. Gimana caranya? Kita usaha nih sekarang, berusaha biar jangan bikin dosa, kita selalu taat gitu ya. Terus yang kedua, orang ketika sakaratul maut itu bisa tahu apa enggak? Ada yang dikasih tahu, ada yang enggak. Iya, kadang ada memang orang Allah kasih isyarat-isyarat buat beliau nih, dikit lagi beliau bakalan meninggal. Akhirnya siapin itu, ada kadang ya orang-orang soleh ya, yang beliau tahu, dia berwudu, dia sholat sunnah, pakaian banyak sih ceritanya orang-orang soleh itu yang udah tahu akan kematiannya beliau. Nggak usah jauh-jauh, contohnya Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki ya, beliau dikatakan sebelum meninggalnya tuh bilang sama murid-muridnya, nanti bakalan datang tamu yang banyak ya. Beliau wudu, beliau pakai pakaian yang bagus, pakai wangi-wangian, meninggalnya dalam keadaan baca kitab katanya ya. Beliau tahu deh bakalan meninggal. Dan banyak lagi yang lain-lainnya, hamba-hambanya Allah yang memang dikasih tahu bahwa beliau itu bakalan meninggal, tapi memang nggak semuanya ya. Gitu. Kalau kita dikasih tahu, insya Allah kita bakalan siap-siap dah tuh. Ente nih 5 menit lagi meninggal, gimana tuh? Udah baca Quran yang banyak itu, sholat yang banyak. Gitu ya. Jadi kita minta, dan ini termasuk sebenarnya yang penyakit wahan itu ya. Penyakit wahan itu hubbu dunya wa karahiyatul maut. Kalau kita masih punya rasa benci sama kematian, nah itu dia penyakit wahan itu tuh ya. Tapi memang kelas-kelas kita ya kayak gitu, karena memang kita banyak dosa. Nah, gimana caranya kita biar kita itu senang sama Allah ya, biar kita senang sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau udah senang, udah cinta sama Allah tuh ya, meninggal itu udah nggak ada rasa takut lagi ya. Mudah-mudahan kita husnul khatimah ya, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Ada lagi? Ya. Ini setelah ini kalau umpama saya nggak boleh istilahnya saya nggak boleh orang tua gitu. Nggak boleh apa?
orang tuanya dia, katanya nggak boleh menjual orang tuanya gitu. Kita bisa nggak nih? Terus istri saya bisa nggak ketemu orang tuanya? Ketemu nggak boleh apa sama orang tuanya? Maksudnya apa tuh? Nggak boleh ketemu orang tua gitu. Kayak ini, kamu nggak usah ketemu orang tua kamu. Gitu. Nggak boleh. Bisa nggak nih? Kalau istri saya bisa. Oh, ketemu. Nggak usah apa? Ngerti. Nggak usah perhatian maksudnya. Oh, nggak usah perhatian sama orang tua. Iya. Oh, suami nggak. Istilahnya kita ini kamu nggak boleh sama orang tua kamu jadi gitu. Kita bisa nggak gitu? Oh ya. Sama istri itu bisa sama orang tua, iya. Iya iya. Suami misalkan ya, ada suami ngelarang istrinya, udah ente sama orang tua nggak usah perhatian gitu ya. Udah nggak usah diurusin deh tuh orang tua tuh, urusin aneh aja misalkan gitu. Nggak boleh juga begitu ya. Abu Kathalah, orang tua kita itu ada 3. Nah, yang tadi Al-Fakir bilang tuh orang tua, ridhonya orang tua itu bukan cuma orang tua kandung aja ya. Abu kalladhi waladak, pertama ayah atau orang tua kita yang lahirin kita. Wa abu kalladhi allamak, dan ayah kamu atau orang tua kamu yang mengajarkan kamu, guru, orang tua tuh. Wa abu kalladhi zawajta bintah, dan orang tuamu yang kau nikahkan anaknya, artinya mertua. Jadi orang tua kita ada 3, dan 3-tiganya ini letak ridhonya Allah. Letak ridhonya Allah ada di orang tua kandung, letak ridhonya Allah ada di guru kita, letak ridhonya Allah ada di mertua kita ya. Nah, berarti jawabannya nggak boleh kita ngelarang-larang istri kita buat perhatian sama orang tuanya. Harusnya malah kita didik dia biar dia perhatian sama orang tua gitu ya. Dan kita sebagai suami kan anaknya juga tuh, kalau kita ngelarang-larang dia perhatian sama orang tuanya, ya berarti kita termasuk anak yang nggak perhatian juga sama orang tua ya. Jangan pernah dibedain antara orang tua kandung sama orang tua mertua, jangan dibedain. Mereka, beliau itu adalah orang tua kita ya, orang tua kita juga, nggak boleh dibeda-bedain. Jadi nggak boleh kita ngelarang istri kita biar nggak perhatian sama orang tuanya, nggak. Justru harus kita didik dia biar bisa perhatian juga sama orang tua, sama mertua kita. Dan itu kewajiban kita juga tuh, kita perhatian sama mertua ya. Nah, nanti birru aba'akum tabirrukum abna'ukum, balasannya ketika kita bakti sama orang tua kita, nanti anak kita bakti juga tuh ya. Misal misalkan ada orang nyuruh istrinya, jangan perhatian sama orang tua lu. Kira-kira kalau kita punya anak perempuan digituin sama suaminya, udah orang tua lu nggak usah diperhatiin tuh, perasaan kita gimana tuh ya. Dan itu bakalan kejadian ya, itu udah janji tuh. Kita baik sama orang tua dibales di dunia dan akhirat, durhaka sama orang tua dibales dunia dan akhirat ya. Makanya jangan sembarangan sama orang tua ya. Soalnya balasannya kontan, dunia akhirat. Baik sama orang tua dibales, ntar dia punya anak yang baik, punya mantu yang baik. Jahat sama orang tua, liatin anaknya bakalan jahat juga, anaknya bakalan jahat, mantunya juga bakalan jahat ya. Nah, jadi gambaran kita nanti tuanya seperti apa, lihat sekarang kita mudanya. Kita mau dihormatin sama anak, mau dihormatin sama mantu, hormatin mertua kita, orang tua kita ya. Nah, jadi singkatnya nggak boleh kita ngelarang-larang istri kita untuk berbuat baik sama orang tuanya.